Melihat padi di sawah yang bergoyang tertiup angin membuat hatiku sangat senang. Apalagi tanaman padiku kali ini tumbuh subur dan sangat bagus. Mungkin 2 minggu lagi akan panen karena sudah banyak yang menunduk dan bulir padinya juga sudah menguning. Tinggal menunggu batang dan daunnya saja. Namaku sendiri Pardi, berusia 33 tahun dan sudah menikah. Sedangkan istriku kerja di kota sebagai ART yang hanya pulang 1 kali dalam setahun saat lebaran saja. Selain jadi petani, aku juga mempunyai 3 ekor sapi yang mengisi kandang di belakang rumah yang menjadi tabungan jika memerlukan kebutuhan mendesak. Tapi ada satu kebutuhan yang tidak bisa aku dapatkan karena sedang bekerja di kota yang membuatku harus menahan sampai pulang ke rumah, dan itu sangat lama. Kini aku hanya bisa melakukan sendiri atau mencari kesibukan lain untuk mengembalikan pikiranku supaya tidak terbebani dengan semua khayalanku. Siang ini seperti biasa, aku sedang istirahat di gubuk kecil yang dindingnya aku tutup dengan anyaman dari bambu di 3 sisinya. Jadi bila aku tidur di sini tidak akan ada yang tahu karena sisi yang terbuka langsung menghadap ke sungai yang ditumbuhi pohon bambu di pinggirnya. Siang ini matahari bersinar sangat terik, membuatku malas untuk pulang, apalagi harus berjalan kaki yang jaraknya sekitar 200 meter untuk sampai di rumah. Aku memilih untuk tiduran di sini sembari menikmati hembusan angin yang bertiup sepoi-sepoi, membuat mata ini mulai mengantuk. "Kamu gak pulang, Di?" kata seorang wanita yang mengagetkanku, yang baru saja ingin memejamkan mata. "Mbak Suti, ini loh bikin kaget saja," kataku sambil duduk dan memandang wajahnya. "Alah, wong kamu saja sering ngagetin aku, sesekali gantian aku yang ngagetin kamu," katanya. "Kan saya kira tadi penunggu di sini, Mbak. Ternyata penunggu belakang rumah yang datang, hehehe," kataku. Karena letak rumah Mbak Suti di belakang rumahku yang dibatasi kandang sapi. Mbak Suti cemberut mendengar omonganku barusan dan berbalik. "Mau kemana, Mbak?" tanya aku yang kurasa dia marah. "Pulang, di sini gerah mau mandi. Lihat aja bajuku basah semua. Sudah pulang dulu," katanya, lalu berjalan pergi. Aku melihat gerakan jalannya dari belakang yang seperti seorang model saja. Mbak Suti sendiri sama sepertiku, hanya tinggal sendiri di rumah karena Mas Bandi merantau ke kota dan jarang pulang. Dan mungkin Mbak Suti juga perlu kebutuhan sepertiku saat ini. Bila dilihat memang bodinya berisi, walau kulitnya sawo matang dan tidak terlalu tinggi. Namun aku selalu melihat kue bantal yang sangat mengembang, yang selalu ditutup rapat. Yang tentunya bagian dalamnya bolong dan lembut untuk dimakan bersama dengan air dari buah kelapa yang juga sangat besar. Buah kelapa yang sangat aku inginkan sejak lama, namun tidak berani untuk memintanya karena masih ada yang punya.
Walau sebenarnya yang punya juga jarang menikmati kelapa itu. Apalagi tadi aku melihat kulit halus buah kelapa itu sampai terkena air yang menambah semakin mengkilapnya kulit luarnya dan pasti segar di dalam. Karena Mbak Suti pulang, aku memilih untuk pulang, tapi mengikuti dari belakang saja. Takut dia masih marah dengan candaanku barusan. Terlebih, aku mau melihat kue bantal yang mengembang itu di siang ini yang membuat perutku merasa lapar dan ingin mencicipi kelezatan bagian tengah kue bantal itu. Sampai rumah, aku langsung masuk untuk minum, lalu ke kandang untuk memberi makan sapi yang sudah bersuara ketika tahu kedatanganku. Saat di kandang, aku kembali bertemu dengan Mbak Suti yang kali ini sudah berganti pakaian dari bajunya yang basah tadi dan terlihat handuk di pundaknya. Katanya nggak pulang tanyanya. Kan mau ngasih makan sapi, Mbak. Laper sama haus, minta air kelapa yang besar itu. Jawabku seenaknya sambil melihat ke arah Mbak Suti. Kalau kamu mau nggak apa-apa, uang sudah lama nggak dipetik. Apalagi tangkainya hitam di ujung. Katanya, yang ku tahu hanya bercanda, karena Mbak Suti memang orangnya suka bercanda. Enggak, Mbak, makasih. Aku masih punya bekatul di rumah buat sapiku. Jawabku yang langsung masuk karena tak ingin terus terbayang omongan Mbak Suti tadi. Memikirkannya saja membuat aku berdesir dan nafasku menjadi berat. Namun aku juga penasaran dengan kelapa yang besar itu. Apalagi sudah lama tidak dipetik dan dibiarkan saja. Bagaimana jadinya rasa air kelapa itu? Padahal kulit luarnya masih terlihat bagus, berwarna sedikit kecoklatan dan halus yang membuatku jadi terbayang terus. Karena terus terbayang, maka aku putuskan untuk melegakan pikiranku dengan caraku yang selalu aku lakukan jika sedang sendiri. Setelah agak lega, aku memilih langsung tidur karena bayangan itu masih sering melintas di pikiran ini. Saat aku bangun, ternyata sudah jam 2. Kini setelah makan, aku bersiap ke sawah lagi untuk mencabuti rumput di pinggir pematang sawah agar tidak menjadi sarang tikus. Saat sampai di sawah, aku melihat Mbak Suti sudah di sana, sedang memilih padi yang tidak ada isinya untuk dicabut, agar saat panen nanti tidak tercampur. Rajin banget, Mbak, kata aku saat lewat di dekatnya. Ya namanya juga petani yang harus begini supaya panennya bagus, jawab Mbak Suti tanpa melihat wajahku. Tapi aku juga tidak melihat wajahnya, melainkan melihat buah kelapa yang besar sedang bergelayut di atas dan siap untuk diambil, untuk dinikmati daging serta airnya. Kamu kok ke sawah, Kan mau hujan, tanya Mbak Suti. Iya, Mbak, mau cabut rumput, sudah pada tinggi, nanti malah jadi sarang tikus.
Setelah perbincangan sedikit itu, aku langsung menuju sawahku untuk segera memulai mencabut rumput sebelum hujan, karena awan sudah sangat mendung. Dan ternyata saat kulihat sekeliling cuma beberapa orang saja yang ada di sawah. Mungkin karena mau hujan, jadi banyak yang malas ke sawah. Baru beberapa meter membersihkan rumput, air hujan mulai menetes dan tak lama malah tambah deras, membuatku memilih untuk berteduh di gubuk. Tak berselang lama, Mbak Suti juga menyusulku ke gubuk. Padahal pakaian dan caping yang ia gunakan sudah basah dan terlihat menetes. "Kok gak langsung pulang aja, Mbak? Kan sudah basah juga," tanya aku saat dia ikut duduk di sebelahku dengan pakaian yang basah semua. "Nanti kalau aku hujan-hujan terus sakit, kamu mau ngerawat aku? Kan tahu sendiri aku cuma sendiri di rumah. Jadi ya pilih di sini dulu, nunggu berhenti," jawabnya sambil meletakkan caping. Aku mendengar omongan Mbak Suti hanya mengangguk-angguk, karena jujur aku tidak terlalu memikirkan omongan Mbak Suti barusan. Malahan yang aku pikirkan sekarang adalah buah kelapa besar yang sedang terkena air hujan dan mengenai semua kulit luarnya. Aku terus melihat buah kelapa itu yang sangat mengkilap karena air hujan terus menetes dan membasahi setiap sudut dari kelapa itu. "Kamu kenapa, Di? Kok lihat samping terus?" tanya Mbak Suti yang mengagetkanku dan membuat aku kebingungan untuk menjawabnya. Itu Mbak, apa aku haus?" kataku beralasan, karena tak mungkin juga aku mengatakan bahwa aku melihat buah kelapa yang mengkilap terkena air hujan. "Apa kamu mau minum, Di?" tanya Mbak Suti yang entah apa maksudnya. Namun sepertinya dia sedang mencoba memancingku agar lebih berani untuk berkata jujur. "Makasih Mbak, lihat aja aku sudah lega kok, gak usah minum juga," jawabku yang mulai mengikuti candaannya, yang ku tahu menuju ke arah tertentu. Setelah menunggu berdua dengan Mbak Suti, akhirnya hujan berhenti juga. Namun mendung masih terlihat gelap. Saat ku tengok sekitar gubuk, ternyata sudah tidak ada orang. Mungkin semua pada pulang saat hujan tadi. Dan kini udara mulai terasa begitu dingin karena pakaianku juga basah. "Di, Mbak mau minta tolong sama kamu, boleh nggak?" tanya Mbak Suti yang masih duduk di gubuk. "Ya boleh lah Mbak, kita kan tetangga, jadi harus tolong menolong. Mau minta tolong apa Mbak?" tanya aku. Itu Di, Mbak mau minta kamu cabut rumput di sawah Mbak yang sudah panjang, terus basah kena air hujan tadi. Soalnya kan Mbak gak bisa sendiri, harus ada yang bantu," katanya. Aku hanya diam dan kaget mendengar yang dikatakan Mbak Suti tadi. Sambil menunjuk sawah dan rumput yang panjang dan basah itu padaku secara langsung. Aku juga tidak menyangka bahwa rumput di sawah Mbak Suti itu terlihat begitu lebat dan mungkin juga sudah untuk sarang tertentu. Beda dengan sawahku yang untuk sarang tikus.
Tolong dong Di, mumpung kamu juga sudah basah. Jadi sekalian saja kerja lagi cabut rumput di sawah Mbak Suti. Pasti kamu juga mau, apalagi sudah lama nggak ada yang nyabut loh, kata Mbak Suti. Kata itu seperti tidak bisa ditolak, apalagi sawah Mbak Suti akan segera aku panen dan pasti hasilnya akan dibagi denganku jika aku mampu mencabut rumput lebat itu. Mbak yakin nyuruh saya cabut rumput yang lebat itu? Nanti apa agak nyesel? Kan bisa dicabut nanti-nanti saja, kataku mencoba meyakinkannya. Gak apa-apa Di, Mbak yakin sama kerja kamu yang bagus. Nanti Mbak kasih bonus kelapa yang besar itu kalau kamu bisa membuat sawah itu bersih, kata Mbak Suti yang sepertinya yakin denganku. Karena sudah sepi dan sudah semakin sore, maka aku putuskan untuk langsung melakukan perintah Mbak Suti untuk mencabut rumput lebat dari pinggir sawahnya yang ternyata ada airnya. Mungkin karena hujan tadi, jadi sawah milik Mbak Suti banyak airnya. Dan saat rumput itu aku potong sedikit, Mbak Suti memberiku kata penyemangat yang sangat indah didengar. Badanku yang tadinya kedinginan kini mulai berkeringat setelah mencabut sebagian rumput di sawah milik Mbak Suti. Tapi karena airnya cukup banyak, jadi aku agak susah mencabutnya. Karena licin, untuk dipegang terlebih ini juga sangat lebat. Namun Mbak Suti terus memberi aku semangat untuk segera menyelesaikannya sebelum petang. Dan ternyata dia juga sudah menyiapkan kelapa besar untukku. Setelah istirahat sejenak dan menikmati kelapa yang besar itu, aku mulai kembali mengerjakan pekerjaanku agar cepat selesai. Namun karena sudah sore, Mbak Suti menyuruhku untuk berhenti dan mengajakku pulang dan akan dilanjutkan lain hari saja. Aku pun setuju. Toh besok juga akan bertemu lagi di sawah dan akan aku lanjut untuk mencabut rumput itu dari sawah milik Mbak Suti. Semenjak saat itu, Mbak Suti tidak malu lagi untuk menyuruhku membantunya yang berhubungan dengan sawah miliknya. Bahkan aku sering disuruh Mbak Suti untuk memberi pupuk pada sawah miliknya yang masih saja banyak airnya dan cukup luas. Bagaimana menurut kalian? Apa aku harus selalu membantu menggarap sawah Mbak Suti? Atau aku harus menghentikan semua ini? Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Tulis komentar kalian di bawah dong.